Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan topik tentang manajemen stres yang beranggotakan yang pertama ada Reva Desidelia, yang kedua Nika Citra Suhisman, yang ketiga Aurelia Nadira Putri, yang keempat Muhammad Brian Ramdhani. Selanjutnya adalah apa itu stres. Stres merupakan reaksi tubuh terhadap perubahan yang membutuhkan respon regulasi dan adaptasi fisik, psikologi, dan emosional yang dapat menyebabkan frustasi, kemarahan, kegugupan, dan kecemasan menurut Silverman, Haim, Nether, Marquez, dan Sternberg pada tahun 2010. Dalam teori GAS atau General Adaptation Syndrome, dijelaskan bahwa terdapat 3 tahap perubahan fisiologis yang dialami tubuh saat merespon stres. Sindrom adaptasi umum pertama kali dijelaskan oleh Hans Selye pada tahun 1936. Namun baru pada tahun 1950-an, penelitian yang mendefinisikan 3 tahap dari GAS. Ketiga perubahan fisiologis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap reaksi alarm atau juga biasa disebut sebagai tahap melawan atau lari. Tahap reaksi alarm merupakan respon awal tubuh terhadap stres. Tubuh kita akan secara otomatis merespon rangsangan yang diaktifkan oleh sebuah sistem saraf, yaitu sistem saraf simpatik. Ketika sistem saraf simpatik aktif, ia akan memicu pelepasan hormon adrenalin dan noradrenalin, sehingga akan menimbulkan gejala fisik seperti peningkatan detak jantung, laju pernapasan yang semakin cepat, dan tekanan darah, serta tubuh yang gemetar dan kulit yang memucat. Yang kedua adalah fase resistensi atau saat tubuh kita sudah mulai pulih. Tahap resistensi terjadi saat tubuh mencoba untuk memperbaiki dirinya sendiri setelah menerima reaksi alarm pada tahap pertama. Akan tetapi, ketika stres terus berlanjut, maka tubuh akan mengalami gejala seperti perasaan takut, marah, sedih, khawatir, mengalami perubahan nafsu makan, sakit kepala, nyeri tubuh, sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk tidur, dan bahkan mengalami mimpi buruk. Tahap ketiga adalah masa kelelahan. Tahap kelelahan adalah tahap yang diakibatkan oleh stres yang berkepanjangan. Menahan stres tanpa bantuan apapun dari siapapun akan menyebabkan dampak yang fatal, seperti menurunnya sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko penyakit jantung, dan akan memengaruhi kesehatan mental yang mengakibatkan depresi. Ketika seorang individu tidak dapat mengelola stres, maka ia akan berada di tahap kelelahan yang berakibat buruk terhadap dirinya sendiri. Salah satu contohnya adalah depresi. Dari depresi ini akan mengakibatkan dampak yang lebih buruk lagi, atau bahkan bisa dibilang fatal, yaitu bunuh diri. Kasus bunuh diri sudah banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satunya yaitu kasus yang disorot akibat salah satu dampak dari stres ialah kasus seorang mahasiswi di Yogyakarta yang bunuh diri di kamar kosnya. Hal ini dibuktikan dengan keterangan kakak korban yang menyatakan bahwa korban telah berencana untuk membeli sebuah racun tikus. Penyebab kasus bunuh diri ini, mahasiswa diduga karena depresi yang diakibatkan oleh tugas kuliah. Selanjutnya faktor-faktor. Faktor yang pertama, banyaknya tuntutan yang diterima oleh seorang mahasiswa dari universitas, seperti banyaknya tugas dan tuntutan untuk menyelesaikan studinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, tuntutan besar dari keluarga untuk memperoleh IPK yang bagus dan untuk mendapatkan gelar cum laude saat kelulusan. Yang ketiga, faktor ekonomi yang mengharuskan seorang mahasiswa kalangan ekonomi bawah untuk membagi waktunya antara bekerja dan belajar. Yang terakhir, faktor pertemanan yang tidak sehat akan memaksa seorang mahasiswa bertindak menjadi orang lain dan bersikap berlebihan melampaui apa yang mahasiswa itu bisa. Selanjutnya, ada dampak dari stres atau akibat apabila kita tidak dapat mengontrol stres dengan baik. Yang pertama, ada terganggunya kesehatan mental. Stres yang berlebihan merupakan gejala awal dari munculnya gangguan kesehatan mental, contohnya seperti depresi. Selanjutnya, ada terganggunya keseimbangan emosional seseorang. Sulit bagi penderita stres untuk menetralkan atau mengontrol emosinya apabila sedang riuh di dalam kepalanya. Oleh karena itu, penderita cenderung menunjukkan sisi emosional ataupun sisi yang lebih temperamen.
Stres yang tidak dikelola dengan baik juga memiliki pengaruh buruk terhadap kesehatan, seperti kurangnya istirahat, turunnya nafsu makan, detak jantung yang tidak normal, bahkan serangan jantung. Burnout atau lelah secara fisik, mental, dan emosi yang seringkali dialami oleh pelajar merupakan salah satu akibat dari stres. Stres sendiri dapat mengurangi kinerja otak sehingga seseorang akan sulit untuk fokus terhadap materi yang disampaikan. Hal ini tentu saja termasuk pada dampak stres yang mempengaruhi akademik seseorang. Dan yang terakhir, akibat terburuk atau resiko terburuk dari kurangnya kesadaran dan kemampuan untuk mengelola stres yang baik, yaitu kemungkinan seseorang untuk merenggut nyawanya sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya aksi dari dalam diri kita untuk mencegah dampak-dampak tersebut dengan cara memanajemen stres. Lantas, bagaimana caranya kita bisa memanage stres? Yang pertama, kita bisa mulai dengan memahami stres yang kita hadapi. Semua orang memiliki caranya masing-masing dalam melampiaskan stresnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan kita ketika sedang berada di posisi stres agar dapat mengetahui batasan stres yang sedang kita alami. Selanjutnya ada identifikasi stres. Kita perlu mengetahui sumber dari penyebab stres yang kita alami. Hal ini perlu agar kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan segera menemukan solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya, ada perawatan diri, di mana kita memprioritaskan diri kita sendiri di atas orang lain. Jangan segan untuk menyisihkan waktu untuk diri sendiri. Contohnya yaitu dengan istirahat yang cukup sebagai self-reward atas kerja keras selama seharian penuh. Dan terakhir, ada juga meminta dukungan, baik dari teman, anggota keluarga, maupun berbicara dengan penanganan profesional untuk mengetahui, untuk mempelajari dan mengetahui strategi stres yang lebih sehat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.